Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahral Qur'an, syahru ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita telah sampai di sepertiga bulan Ramadan, yakni hari ke-10. Semoga segala amal ibadah kita mulai daripada saum, qiyamul lail, infak, sedekah, dan amal ibadah lainnya diterima dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Suratul Waqiah ayat yang ke-27 dan 31 yang insya Allah akan kita resapi pada hari ini. Temanya tentang balasan penduduk sorga golongan kanan, ashabul yamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lalu menjelaskan kelompok yang paling tinggi derajatnya di surga, as-sabiqun, dan ayat-ayat berikutnya adalah menguraikan kelompok penghuni surga yang kedudukannya agak sedikit lebih rendah dibandingkan kelompok pertama, akan tetapi tidak berarti kenikmatan yang mereka raih tidak sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashabul yamini ma ashabul yamin, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan tersebut. Istifhamun li ta'zimi wa ta'jibi min halihim ay ma adraka manhum wa ma hiya haluhum. Kata tanya ini mengagungkan mereka dan perintah kagum atas keadaan mereka. Tahukah kalian siapa mereka itu dan bagaimana keadaan mereka? Membuat penasaran dan bermaksud mengagumkan. Imam Al-Qurtubi menyebutkan Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan kedudukan golongan kanan di mana mereka adalah orang-orang yang beriman terlebih dahulu sebagaimana yang disebutkan. Pengulangan ini untuk mengagumkan kenikmatan yang mereka raih. Bagaimana kenikmatan mereka? Golongan kanan itu fi sidrim makhdud, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Ulama tafsir berkata, yang dimaksudkan dengan pohon bidara adalah pohon bidara yang sudah dipotong durinya. Dalam hadis disebutkan bahwa seorang badui menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Rasulullah, Allah menyebutkan di dalam surga sebuah pohon yang menyakiti pemiliknya. Nabi menjawab, apa itu? Dia menjawab, bidara, sebab ia memiliki duri. Nabi menjawab, bukankah Allah berfirman fi sidrim makhdud? Allah memotong durinya dan menjadikan buah pada tempat duri tersebut, dan sehingga satu buah dari buahnya terdapat 72 macam makanan. Tidak ada padanya macam yang menyerupai macam yang lainnya. Kata makhdud terambil kata khadada yakhdidu khaddan, yakni dipotong durinya atau tidak berduri. Wa talhim mandud, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, yang tersusun dan dipetik dari bawah hingga ke atas. Wa dhillim mamdud, dan naungan yang terbentang sangat luas.
Naungan yang kekal abadi tidak akan sirna dan tidak akan terhapus oleh matahari, sebab surga semuanya merupakan naungan teduh dan tidak ada matahari di sana. Di dalam hadis disebutkan, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pohon yang pengendara berjalan di naungannya selama 100 tahun tidak habis. Wa ma'im maskub, dan air yang tercurah, yakni air yang selalu mengalir tanpa henti dan mengalir tanpa parit. Air yang mengalir bunyinya di dunia ini juga merupakan gambaran ketenangan dan kesejahteraan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah gambaran surga untuk kelompok kanan ashabul yamin. Kedudukannya lebih rendah memang dari kelompok yang pertama as-sabiqunal awwalun. Namun tidak berarti kenikmatannya kurang dari dan tidak sempurna ya dari yang pertama. Namun cita-cita kita, visi misi hidup kita harus kita fokuskan pada yang pertama. Kalau toh dikit gugur adalah kelompok ashabul yamin. Insya Allah semoga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.